id. Jadi sekarang ini keadaan kondisi klien kami Resi Milano yang mungkin kalau kita lihat secara fisik baru terjadi proses malpraktek. Artinya ada proses kegiatan malpraktek yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sahaja klinik. Saya sebagai pengacara atau penasihat hukum Resi Milano, kenapa saya katakan harus mediasi? Karena kita tahu dalam undang-undangnya, Undang-Undang Kesehatan tahun 36 atau 36 tahun 2009, ada pasal mengatakan apabila seseorang yang kena dalam korban kelalaian dalam tenaga kesehatan, maka kita harus melakukan mediasi dahulu untuk bisa melihat dari rekam medik. Nah, kami juga berharap pada somasi yang berikutnya ini ada tanggapan serius, karena kita tahu sendiri bahwa kondisi Resi Milano ini, korban dari yang dilakukan, kalau saya sebut malpraktek berarti ada seorang tenaga kesehatan ya. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah yang melakukan seorang dokter? Nah, ini kita lagi selain due diligence, dan kita juga sedang melakukan somasi untuk mengklarifikasi apakah ada etikat baik dari yang baik. Karena sifatnya malpraktek adalah suatu kelalaian dari tindak medis. Kelalaian adalah suatu kelalaian dari tindak medis yang memang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kita mau lihat apakah betul nggak sih ini yang mengoperasi dokter. Kalau dokter pernah ada nggak izinnya sebagai dokter bedah atau dokter yang sifatnya mempunyai kompetensi dalam hal masalah bedah plastik ataupun yang lainnya. Karena kita tahu sendiri dalam undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang jelas banget. Kalau bahasa kasarnya di dalam undang-undang tersebut jelas mengatur tentang kita punya apabila ada masyarakat yang memang ada suatu kelalaian dari tenaga kesehatan, maka berhak kita minta ganti rugi. Oleh sebab itu, saya berharap dalam kasus-kasus yang dialami oleh klien kami, ini bukan kasus sederhana ya. Ini kasus yang bisa mengakibatkan korban kematian. Jangan dianggap bahwa itu gampang, pasang filler kayak atau pasang silikon dan sebagainya dianggap sebagai suatu model estetika yang sederhana, tapi seni yang sederhana. Nah, oleh sebab itu, saya terus terang saja, Rensi di dalam organisasi kami sebagai sekretaris umum saya, Elma sebagai wakil ketua umum di Kapindo, Orang Sekalian Indonesia. Salah satu poinnya adalah melindungi setiap anggota ketika ada permasalahan hukum. Nah, saya melihat tadinya saya pikir mungkin dengan tindakan kita dengan somasi itu kan bukan berarti apa hanya memanggil, mengklarifikasi bagaimana jalan keluar. Asal kalian tahu semuanya, waktu saya tahun 2018 tanggal 18 Juni, saya ditawarkan oleh beberapa artis untuk ikut endorse. Apa sih endorse itu? Endorse itu barter. Barter, saya mempromosikan kliniknya dia. Wajar. Ke depan, Mbak. Wajar kalau artis itu, bukan saya aja, banyak yang dikasih endorse. Saya tuh bukan gila-gila endorse. Kalian bisa lihat Instagram saya nggak pernah di endorse sama manapun. Paling yang kalau saya endorse makanan itu juga gratis, saya ikhlas membantu teman-teman, nggak pernah. Kecuali kalau memang profesional, mereka menawarkan saya budget. Ya, bisa kalian tahu, pahamin. 18 Juni saya ditawarkan oleh teman saya artis, karena waktu itu saya lagi syuting stripping. Mau nggak ada klinik yang mau endorse? Itu juga saya datangnya bukan sama saya doang, saya sama teman-teman artis yang lainnya, tapi saya belum mau sebutin dulu siapa teman-teman artis saya ikut mereka. Waktu itu
kita hanya treatment saja di endorse. Nah, karena endorse-nya itu bisa dipakai kapan saja, sewaktu mau di endorse yang lain juga boleh. Nah, dalam 1 minggu kemudian saya di endorse lagi. Waktu itu saya minta di filler, endorse ya, minta di filler karena waktu itu karena udah pernah di endorse itu, mau kapan aja mau di endorse lagi bisa. Waktu itu dagu, saya juga saksinya juga teman artis saya yang lihat saya disuntik ya. Tapi karena saya tidak punya etikat yang jelek, saya nggak mungkin nanya-nanya itu fillernya apa, isinya apa, terus ada nggak izinnya atau apa. Saya bukan tipe kalau yang kayak begitu, karena saya sudah mempercayakan klinik ini, karena klinik ini udah banyak sekali ngendorse artis. Dan saya tipe yang bukan kepo orangnya, karena saya negatif tinggi sama orang, nggak pernah berpikiran jelek. Kalau saya ada, sedikit sorry, karena kalau saya udah berpikiran positif jelek, pasti udah saya video-videoin dong siapa aja yang saya ngendorsein saya atau itu kan. Enggak seperti itu. Habis 1 tahun saya kejadian di filler, baru selama perjalanan 1 tahun itu tidak mengalami gejala apa-apa. Tapi katanya yang namanya filler itu 1 tahun itu sebenarnya sudah hilang karena filler itu tidak berbahaya. Ingat ya, filler itu tidak berbahaya. Tapi dalam 1 tahun reaksi filler saya ini tidak hilang, tapi mengeras seperti batu. Nah, itu saya sempat tanya ke teman saya sempat curhat, kok gue di filler keras ya ini gue. Teman saya dipegang-pegang, loh kok lu filler begitu, jangan-jangan ini bukan filler lagi, jangan-jangan silikon. Saya kan nggak tahu silikon itu kayak apa. Kalau emang silikon, siapa sih yang mau disuntik silikon? Nggak akan ada yang mau, karena tahu risiko silikon itu berbahaya. Nah, habis itu waktu mengalami kekerasan, tiba-tiba ini saya kayak mengeluarkan seperti air. Pertama airnya putih. Pertama kali yang saya curhat ke Mas Dion, Mas, aku kok di filler mengeluarin ini kayak Nana. Wah, kok kayak gitu? Saya curhat nih pertama kali sama beliau. Nah, saya juga curhat ke adik saya. Sampai adik saya fotoin waktu saya mengeluarkan nanah. Akhirnya karena saya sempat takut, saya telepon lah ke si tante itu. Saya bilang, saya ini punya permasalahan di dagu waktu anda filler, kenapa jadi seperti ini? Kamu malah nawarin saya dengan endorse lainnya, DNA salmon lah dia nawarin saya. Malah dia jangan khawatir, itu gampang, tinggal operasi buang, nanti kita punya tim yang lainnya, dia bilang. Mana ada orang, dia malah nuduh saya endorse tempat lain. Mana ada orang yang lagi sakit mau di endorse di tempat yang terjadinya sama. Gak ada yang mau, ini aja belum selesai. Saya pertama kali endorse dagu itu di tempatnya dia, karena saya tidak pernah di endorse tempat lain. Nah, karena kenapa saya tidak mau di tempat dia? Saya nggak akan mau orang yang udah membuat saya begini, saya akan balik lagi ke tempat dia. Karena saya orangnya trauma. Ya Allah, kalau ini masih bisa sembuh, ya sudahlah. Yang penting ini sembuh saja, baik, ya sudah. Mungkin dengan cara netralisir, disuntik antibiotik itu sudah selesai. Saya mungkin nggak akan keluar lagi. Ya udahlah, saya nggak mau perpanjang gitu kan. Yang penting saya sembuh. Nah, habis disuntik netralisir itu, terus disuntik antibiotik selama 7 hari, kempes. Tapi kerasnya ini tidak hilang. Karena saya pikir waktu itu, tapi tetap saluran pembuangan ini tidak tertutup. Ini masih ada saluran pembuangan nanahnya itu masih tidak rapat. Sampai kan kalau namanya orang infeksi itu kan pasti mood dalam diri kan nggak enak, makan nggak enak, menerima kerjaan nggak enak, ngalamin sakit. Itu yang terus saya alami selama 2019 itu. Sampai nah, saya pikir ini nggak ngeluarin nanah, tapi 4 hari hilang, entah gitu lagi nggak ngeluarin nanah. Mungkin dia lagi berkontraksi ya selama 1 tahun itu di dalam ini saya. Tahun 2020 waktu saya lagi acara keluarga, tiba-tiba
saya panas, yang panasnya tinggi sekali. Saya merasakan pembengkakan di sini sampai membuat wajah saya aneh. Bibir saya sampai kayak orang minum gitu. Nah, mungkin selama 2019 itu kontraksi itu pecahnya di 2020. Nah, di situ langsung adik saya WA ke tante itu tidak ada membalas. Tan, kok kenapa ya kakak saya seperti ini gimana ya? Dia pakai WA-nya saya, di telepon juga nggak diangkat. Nah, namanya seorang adik, dia tahu perjuangan saya waktu 3 tahun itu saya sakitnya kayak apa. Jadi dia merawat saya selama 3 tahun. Dokter yang waktu pertama nyembuhin saya, waktu belum dioperasi, itu udah sempat bilang, Mbak Nancy, ini nggak bisa coba, disuntikin infeksi aja, ini harus dibuang, harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi, mau sampai kapanpun, mau 4 tahun, mau 5 tahun akan seperti ini reaksinya. Karena etikat, karena waktu itu udah sangat membuat wajah saya berubah dan badan saya yang panas banget. Akhirnya saya datang ke klinik datang, langsung dioperasi, dibuang benda asing yang ada di dalam dagu saya itu. Anda udah lihat kan benda asing yang ada di itu nggak dibawa karena lagi diuji lab, itu berbahaya atau enggak. Kalau silikon itu kalau kita diem, ini kalau didiemin itu akan bisa menyebabkan kanker. Karena dokter udah nggak bisa lihat kondisi saya karena ini nananya udah parah, makanya saya cepat-cepat dioperasi. Ini baru kasus yang baru yang dagu. Bibir saya belum dioperasi. Sekarang kalau memang klinik itu benar melakukan hal yang benar, kenapa bibir dan dagu saya itu masalahnya sama, dua-duanya gagal? Kalau memang si tante itu benar melakukan hal yang benar ya. Ini salah. Paling tidak ada salah satu yang benar dong. Beda dagu dan bibir itu beda 1 minggu. 1 minggu habis saya melakukan filler di sini, saya filler di sini. Tidak lama, enggak lama. 1 tahun filler ini ngeluarin infeksi. Ini stop infeksinya. Ini keluar infeksinya nanah. Itu ada di Instagram adik saya, bisa lihat. Sampai saya gini-giniin gitu filler. Jadi 2019 itu bukan dagu aja, saya mengalami ini juga filler yang mengeluarkan nanah. Itu yang saya alami selama 3 tahun itu. Biar kalian lihat, bukannya saya 3 tahun ini cari sensasi, baru 3 tahun ini saya keluar-keluar, saya masih ada etikat baik untuk bisa menyembuhkan diri saya itu tanpa harus saya ribut-ribut. Tapi ternyata itu tidak bisa didiemin, bahwa ini mengakibatkan fatal, bisa mengakibatkan kanker bibir saya. Ini bibir saya 2019 sama mengalami infeksi. Itu saya masih coba bertahan dengan saya ke dokter untuk memperbaiki sendiri. Saya trauma, nggak akan balik lagi ke dia. Nah, itu dagingnya yang ada di dagu saya. Apakah filler seperti itu? Filler tidak akan seperti itu, tidak berbahaya. Justru yang ini kita lagi selidikin. Jadi ya seperti itu kronologisnya. Jadi bukannya berarti saya 3 tahun ini saya baru cuap, tidak. Selama 3 tahun itu saya mengalami kontraksi. Jadi saya
curhat bahwa ini nggak bisa didiemin. Jadi ternyata itu waktu saya kemarin ke dokter, waktu saya kontrol ini, alhamdulillah jahitannya sudah mulai agak rapet. Walaupun ininya ini belum boleh dibuka selama 1-2 bulan tergantung kondisi aku. Nah tapi yang bibir ini saya belum mau operasi karena apa? Karena karena masih ininya masih belum sembuh banget. Mungkin nanti kalau udah ini sembuh baru operasi lagi. Itu kemarin dicek katanya bahannya yang dipakai itu hampir sama yang di baju. Itu dilakukan ke saya. Sebenarnya sih mungkin pengobatan semenjak sakit itu ya, mungkin kan nggak ke klinik yang sebelumnya kan, mungkin keluar biaya berapa sih Mbak? Oh saya banyak keluarin biaya sebenarnya. Anda bisa cek yang namanya operasi pembuangan ini berapa puluh juta. Kita mau cantik aja itu berapa puluh juta. Belum seringnya sama saya sakit. Penyembuhannya itu antibiotiknya itu kan nggak mahal, nggak murah. Sorry, saya agak brand menyesat. Maksudnya nggak murah lah. Terus selama saya sakit kan nggak ada yang tahu. Kerjaan saya tuh saya stop dulu, saya di rumah karena saya fokus penyembuhan waktu itu. Itu kan semua terjadi karena dia nggak mau nanggepin saya, itu saya kesel aja. Dia nggak mau ngangkat telepon saya, teleponnya ini ya, saya nggak telepon pakai handphone saya karena mungkin dia nggak kenal gitu kan. Jadi saya telepon dia pakai handphonenya Rensi supaya dijawab. Kemudian nggak diangkat-angkat sampai 3 kali, ya kan? 3 kali juga nggak langsung loh, 3 kali itu ada jeda gitu kan. Dia nggak mau angkat, terakhir saya WA dia. Ini saya Elma, adiknya Rensi. Tolong kakak saya ini lagi demam tinggi gara-gara dagunya sekarang bernanah. Tolong bisa hubungin saya atau tidak. Sampai detik ini dia tidak ada respon baik kepada saya. Itu membuat saya tuh akhirnya bikin status di Instagram supaya yang namanya mau ngeluarin tikus kan harus diaspasin dulu gitu loh. Jadi memang saya rada marah sebagai keluarga ya, karena perjalanan Rensi seperti ini tuh saya tahu. Dia waktu disuntiknya aja dia video call sama saya, malah sempat Mak kesini ya kalau bisa gitu, mau diapain juga ngajak juga, saya nggak mau gitu kan. Saya waktu Rensi di proses itu saya lihat juga di video call gitu. Jadi terus waktu dia pertama kali disuntik tuh malamnya dia meriang. Bilang aku tahu disuntik filler nggak pakai meriang deh Ren gitu. Bibir gue kok kayak ditusuk-tusuk ya gitu. Akhirnya dia pergi, waktu itu kita keluar kota juga ya, dia tuh pakai masker. Bilang aduh repot banget sih jadinya gitu kan, mau cantik malah jadi kayak begitu, aku bercandain dia gitu kan, karena bibirnya sampai jontor gitu kan, sampai dagunya juga pokoknya dia bilang kayak kebakar gitu loh. Aku sempat bingung. Terus akhirnya sama si Renzi dikasih air panas, bibirnya tuh dikasih supaya luntur katanya, fillernya supaya luntur gitu. Udah, dari situ saya udah mulai agak curiga gitu, kok begini ya gitu kan. Nah itu ya memang ya 2 tahun ini kambuhnya itu sudah 4 kali. Waktu pertama kali infeksi dia masih yang udahlah gitu. Aku yang paling bawel lah. Telepon kliknya, telepon kenapa gitu kan. Dia tuh yang masih ya udahlah biarin ya gitu. Udah diobatin aja yang penting sembuh gitu. Dia masih kayak gitu ya udah. Ternyata memang begitu dikasih antibiotik memang nggak kambuh lagi lama ya, kira-kira 6 bulan kali ya, nggak kambuh lagi. Yang kedua bibir kambuh gitu kan. Nah, selama ini dia tuh hanya diam ya, bukannya dia mau pansos, dia itu diam, nggak mau mempermasalahkan tuh klinik. Selagi masih bisa pakai obat ya udah pakai obat aja. Dia tuh masih merasakan gini loh, filler ini bisa hilang kok, bisa hilang, jadi nggak usah lah perpanjang-panjang, aduh gue males ribut-ribut. Dia tipenya begitu. Nah terakhir buat saya sudah tidak bisa ditoleransi. Karena apa? Karena ini sudah mengakibatkan itu tadi, dia demam tinggi ya kan, terus udah gitu perubahan pada mukanya yang kayak Hulk saya bilang, terus mulutnya udah mengsong. Terus aku bilang nih kayaknya nggak bisa nih Ren, ini nggak bisa hanya pakai antibiotik doang gitu kan. Ya udah abis ini kita pulang ke Jakarta langsung ke dokter ini aja deh gitu. Nah dokter yang biasa yang waktu penangani Rensi yang pertama itu sudah bilang, nah Rensi ini nggak bisa loh terus-terusan pakai antibiotik, ini harus diangkat, takutnya membahayakan, bisa keropos tulang, jadi bisa habis tulangnya, tulang dagunya bisa habis, bisa bolong, dan Rensi juga kemungkinan bisa nanti kena kanker gitu kan. Nah kita kan keluarga jadi
jadi kaget. Jadi begitu Rensi masuk ke klinik itu, nggak lama itu besoknya udah bukan besok ya, begitu datang itu malamnya harus segera dioperasi. Itu malamnya, bayangin dokter bilang ini diangkat aja deh Ren, karena kayaknya saya udah lihat udah infeksinya udah cukup udah takutnya menjalar kemana-mana gitu, bisa ke mata, dia bilang gitu ya. Ya udah, kita sebagai keluarga waktu itu berembuk, ya udah lakukan yang terbaik aja dok buat kakak saya gitu kan. Ya udah akhirnya malamnya juga nggak bisa dioperasi karena Rensi stres gitu kan, tekanan darahnya tinggi, besoknya baru bisa dioperasi. Ya udah, sampai sekarang pun, sampai berita ini pun turun juga nggak ada gitu loh niat baik dari si tante itu untuk hubungin saya kayak atau Rensi kayak gitu, atau gimana bertemu antara bisa nggak kita ketemu gitu kan, atau apa gimana gitu tanggung jawabnya. Itu yang saya nggak habis pikir, kok bisa ya gitu loh. Ini kita aja masih menahan-nahan loh, nggak mau ngomongin kliniknya gitu, dengan harapan kita masih bisa mediasi baik gitu loh. Jadi kita akhirnya, saya karena kita keluarga besar Pak Pindo di sini, kebetulan Mas Dion juga ketum sekaligus lawyer, ya kita nggak usah ngambil jauh-jauh aja lah, kita kan dalam perlindungan hukum Pak Pindo di bawah Mas Dion, langsung kita minta tolong Mas Dion untuk menangani kasus ini gitu kan. Sampai beliau pun bilang ya udah kita mediasi dulu dah gitu. Jadi kalau misalnya sampai besok ya Rabu, kalau sampai tidak ketemu maaf aja gitu. Berarti tidak ada niat baik dan kita harus segera memblow up kliniknya gitu loh. Itu aja. Celebrities ID